Ini pelatihan pembuatan rancangan agroforestry. Fokusnya itu di Dusun Lonce, Desa Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Batas lokasi di wilayah timur itu berbatasan dengan Desa Subah dan Desa Gunung Tamang Tayan Hilir. Di sebelah selatannya itu berbatasan dengan Desa Muara Baru, Sungai Raya. Di sebelah barat itu berbatasan dengan Desa Pancaroba dan Sungai Ambawang. Terus untuk di sebelah utaranya itu berbatasan dengan Desa Pak Mayam, Desa Kuala Mandor, Kuala Mandor A, Kuala Mandor B, dan Ngabang. Aksesibilitasnya itu jarak ke kota kecamatan kurang lebih 57,50 km. Terus jarak ke kota kabupaten itu 79 km. Penggunaan lahan di sana terbagi menjadi 3 lahan, yaitu ada sawah, kebun, dan lainnya. Untuk sawah itu seluas 5.602 hektar dan untuk kebun itu 34.286 hektar. Jenis dan kesuburan tanah. Jenis tanah itu dengan warna hitam. Tekstur tanahnya itu lempungan. Ini tipe iklim dan curah hujan. Tipe iklimnya itu tropis, curah hujan rata-rata per tahun itu belum ada. Ya. Kelembapan udara juga belum ada. Suhu udara kurang lebih 35 derajat Celcius. Untuk ketinggian tempat dan topografi, ketinggian tempat itu 90 mdpl. Topografinya berbukit. Untuk vegetasi, tanaman buah-buahan, kehutanan itu seperti petai, jengkol, durian. Tanaman perkebunan itu kopi. Tanaman hortikultura itu ada jahe, kunyit, cangkok manis, itu jenis sayuran, Pak. Oh, sayuran. Ya. Kalau bahasa Jawa nggak tahu sih, Pak. Kalau di sini cangkok. Terus untuk itu akses sudah, lanjut. Ini luas wilayah menurut penggunaannya. Luas tanah sawah itu yang digunakan kurang lebih seluas 5.602 hektar. Luas tanah kering itu 2.875 hektar. Luas tanah basahnya itu 4.687 hektar. Luas tanah perkebunannya itu 34.286 hektar. Luas fasilitas umum 280 hektar. Luas tanah hutan 6.908 hektar. Ini tanah perkebunan rakyat. Itu luasannya 5.000 hektar. Tanah perkebunan negara tidak ada. Tanah perkebunan swasta ini seluas 24.369 hektar. Tanah perkebunan perorangan itu 4.917 hektar. Total luas itu 34.286 hektar. Nah, ini jenis-jenis tanah hutan. Hutan produksi itu luasannya 864 hektar. Nah, mungkin yang ini bisa langsung dilihat saja. Ini iklim. Oke, jumlah curah hujannya itu belum diketahui. Jumlah bulan hujan
itu ada kurang lebih 5 bulan. Kelembapan belum teridentifikasi juga. Suhu rata-rata harian itu 35 derajat Celcius. Tinggi terpas dari permukaan laut 90 mdpl. Ini kurang lebih tadi sudah disampaikan. Lanjut. Belum. Itu jenis tanah tadi udah. Ini CA. Tanah lempungan. Nah, ini topografi. Topografinya desa kelurahan dataran rendah itu ada dengan luasan 8.167 hektar. Terus desa kelurahan berbukit-bukit itu ada juga, itu 5.063 hektar. Desa atau kelurahan dataran tinggi atau pegunungan juga ada, itu 4.673 hektar. Desa atau kelurahan lereng gunung itu luasannya 7.892 hektar. Desa atau kelurahan tepi pantai atau pesisir itu tidak ada. Terus desa atau kelurahan kawasan rawa luasannya itu 400 hektar. Desa atau kelurahan kawasan gambut itu ada dengan luasan 9.791 hektar. Desa atau kelurahan aliran sungai juga ada 1.589 hektar. Desa atau kelurahan bantaran sungai itu luasannya 1.276 hektar. Untuk tanaman pangan, jumlah keluarga pemilik tanah pertanian itu kurang lebih 400 keluarga. Nah, untuk keluarga yang memiliki kurang lebih 10 hektar itu ada 100 keluarga. Untuk keluarga yang memiliki lahan 10 sampai 50 hektar itu kurang lebih ada 100 keluarga. Terus untuk keluarga yang memiliki 50 sampai 100 hektar itu ada 100 keluarga juga. Dan yang memiliki lebih dari 100 hektar itu ada 100 keluarga juga. Nah, ini kelembagaan masyarakatnya. Di sana terdapat nama satu lembaga yang ada di Dusun Loncek itu, yaitu namanya Loncek Raya. Alamatnya itu di Desa Teluk Bakung. Jumlah anggotanya 23 orang dan nama ketuanya itu Sina. Nah, ini struktur organisasi dari Loncek Raya tadi. Itu ada ketuanya Pak Sina. Nah, di sebelah itu ada penasehat, yaitu yang pertama itu Camat Sungai Embawang, Kepala Desa Teluk Bakung, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nah, di dalam organisasi tersebut juga terdapat pembina, yaitu dari lembaga BKPSK Kabupaten Kuburaya, ada Tanbut Kabupaten Kuburaya, Disnakan Kabupaten Bogor. Mungkin belum lupa, mohon maaf ya. Ada BP3K wilayah Kuburaya, UPT Pertanian, UPT Puskeswan Kan. Terus di bawah ketua itu ada yang membantu, ada sekretarisnya itu Bapak Laurentius Edi, ada bendaharanya itu Supriyadi Odok. Nah, di bawah itu ada anggota yang lain.
Nah, ini hasil dari pemantauan di lapangan kemarin di lokasi KTH Loncek Raya itu. Oke. Di sana itu ada terdapat model agroforestry yang dilakukan oleh KTH Loncek Raya. Nah, ini model proyeksi faktual lokasinya. Mungkin memang agak kecil, tapi saya akan menjelaskan sedikit. Di sana itu ada beberapa jenis tanaman dalam pola agroforestry-nya. Di situ ada tanaman jengkol sebagai tanaman utamanya, ada petai, dan tanaman selanya itu ada kopi, jahe, pisang, dan yang lain-lain. Lanjut. Kalau cara bacanya gimana? Cara bacanya? Oh ya, yang untuk polanya, pola penanaman itu pola barisan itu Pak, memanjang. Itu yang warna kuning itu pisang, yang warna coklat itu jengkol, warna hijau tua itu petai, warna biru itu tebu, warna abu-abu itu kopi, warna merah oranye itu lengkuas, ungu itu pondok ya kan? Ada pondok mari. Ya. Pondok. Terus warna apa namanya ya? Warna pink itu cangkok manis. Warna merah itu nanas. Terus hijau muda itu ubi. Nah, kalau dilihat dari warnanya itu lebih dominan warna coklat, warna hijau, dan warna abu-abu yang lebih dominan. Bisa lanjut lebih mudah. Nah, di sana itu kalau kita lihat dari proyeksi tajuk horizontalnya ini, tanaman-tanamannya itu ada pisang di pinggiran dekat batas luar. Terus ada pisang, ada nanas, ada tebu, ada ubi. Nah, setelah itu baru masuk ke tanaman yang utamanya seperti petai, kopi, dan jengkol. Nah, hasil dari proyeksi tajuk horizontal ini, tanaman yang paling rendah itu di ukuran kurang lebih 1 meter lah, itu ada nanas. Nah, untuk petai itu kurang lebih 10 sampai 12 meter. Untuk jengkolnya itu kurang lebih 10 sampai 11 meter. Nah, kalau tanaman kopinya ini memang mari kita lihat itu memang baru ditanam, masih dengan ukuran kurang lebih 1 sampai 2 meter. Lanjut untuk ini proyeksi tajuk vertikalnya. Pada pola agroforestry yang dilakukan oleh KTH Loncek Raya itu dengan pola yang berbaris itu dengan ukuran tanam 5 kali 6 meter itu terlihat sangat padat kalau kita lihat dari proyeksi tajuk vertikalnya. Bahkan hampir tidak ada celah untuk matahari masuk. Namun
dengan pemilihan tanaman yang baik seperti kopi yang memerlukan naungan, jadi lahan yang digunakan pada KTH itu dapat dimaksimalkan, di mana antara jengkol satu dengan yang lainnya itu berjarak 6 meter, dan di tengah-tengah itu ada ditanam kopi, kurang lebih jaraknya itu 3 meter lah. Oh ya, ini. Nah, kalau kita lihat dari proyeksi tajuk vertikalnya ini, kita lihat di bagian bawah itu terdapat lahan yang masih kurang maksimal dalam pemanfaatannya. Nah, di situ hanya terdapat tanaman nanas, ubi, tebu, dan pisang. Namun itu pada saat di lokasi kemarin terlihat kurang maksimal. Nah, dalam rancangan agroforestry yang kami lakukan itu, kami masukkan tanaman tebu dan nanas. Kenapa tanaman tebu dan nanas, tidak tanaman yang lain? Karena kita lihat di lapangan itu, di bagian bawah itu tanahnya berbatasan dengan rawa, dan dan lahannya tidak begitu luas juga. Jadi kami ambil kesimpulan, ambil rencana bahwa kami menanam nanas dan tebu dengan alasan tanaman utama itu yang di atas seperti petai, jengkol itu kan musiman, ada musimnya, tidak tiap hari ada. Nah, kalau tebu dan nanas ini bisa kurang lebih paling tidak seminggu sekali kita bisa panen. Jadi ada alasan untuk masalah perekonomiannya, kita bisa hasilkan uang atau pundi-pundi rupiah dari nanas dan tebu yang dipanen tiap minggunya. Melanjut tadi yang disampaikan oleh rekan pertama tadi, jadi dari hasil pantauan kita di lapangan di KTH-nya Pak Sino ya, Pak Sina. Jadi memang dari tutupan lahan yang ada memang sudah rapat ya, terpadat di atasnya, akan tetapi masih ada sedikit ruang yang bisa kita manfaatkan secara maksimal. Jadi tadi memang kita lebih fokus ke nanas dan tebu ya, karena tadi untuk memaksimalkan lahan yang ada, sisa ruang yang ada dalam rangka tadi menambah ya Pak, menambah nilai ekonomi daripada ruang yang ada. Jadi dari ini global ya Pak ya, global draft yang telah kita susun mengacu tadi dengan nilai Pak ya, nilai bahwa untuk penanaman perkebunan nanas tadi untuk menambah ruang yang ada 50 kali 100 Pak ya, karena kita kemarin mendapat di atas tadi itu yang 50 kali 100. Mungkin kawan-kawan yang lain ada hitungan lain Pak ya untuk menilai. Jadi poin yang pertama terkait dengan penanaman dan konservasi. Jadi di situ ada komponen biaya upah ya, biaya upah terkait persiapan pembuatan jalan, pemeriksaan pemecahan ajir, dan pembuatan piringan dan lubang tanam yang ada di bawah itu. Jadi asumsi kita, ini main asumsi Pak ya, main asumsi. Jadi volume yang kita rancang sekitar 10 HOK. Jadi dengan asumsi HOK, 1 HOK itu 50.000, total biaya yang diperlukan 500.000. Kemudian komponen kedua terkait dengan upah pengangkutan bibit, penanaman, dan pemupukan. Itu 4 HOK, biaya satuan 50.000, biaya total 200.000. Kemudian upah pemeliharaan tanaman, jadi
kita rancang selama T0 dan T1. T0, T1, T2. Karena untuk penanaman itu kan harus dipelihara. Jadi ada biaya pemeliharaan di situ. Jadi kebutuhan haukanya sekitar 62 hauka. Jadi dengan nilai yang sama 50.000, totalnya 3.100.000. Kalau kita persentasekan dari total HOK itu sekitar 4.300.000, itu makan biaya kurang lebih 52,74% dari total biaya keseluruhan. Kemudian belanja bahan. Yang pertama komponennya pengadaan bahan, pembuatan patok dan ajir. Itu kurang lebih keperluannya 50 batang dengan asumsi harga per batang itu 2.000. Jadi total biaya kurang lebih 100.000. Kemudian pengadaan pupuk organik dan obat-obatan dengan luasan areal 0,5 hektar. Asumsi kita biaya satunya kurang lebih 1 juta totalnya. Jadi kemudian pengadaan benih tanaman musiman, nanas dan tebu masing-masing 76 batang karena udah dihitung luas dengan diameter bahan dengan jarak tanam 1 kali 1 meter. Jadi dapat disusun kurang lebih kebutuhan bibitnya kurang lebih 152 bibit total bisa ditanam di area itu. Jadi kita bagi dua, nanasnya separuh dan tebunya separuh, masing-masing 76 batang dengan asumsi biaya 10.000 per batang 2 bibit tersebut. Jadi memerlukan total biaya masing-masing 760.000 rupiah. Jadi totalnya 2.620.000. Kalau persentase biaya yang terpakai kurang lebih 32%. Kemudian biaya umum untuk pertemuan dan pengadaan ATK. Jadi kita lengkap kurang lebih totalnya 1.200.000 atau 14,72%. Jadi total biaya untuk keseluruhan anggaran untuk membuat penanaman nanas tadi kurang lebih 8.150.000. Oke. Kemudian kebutuhan biaya pemeliharaan tahun pertama atau T1. Ini masih belum pas ya, Kak? Nah, jadi tahun pertama ini kan ada yang tahun pertama lebih fokus ke penanaman, Pak. Biaya penanaman mungkin saya tidak jelaskan secara rinci, tetapi total dari biaya keseluruhan mulai dari upah kerja, kemudian distribusi bibit dan segala macam, penanaman, pengadaan, belanja bibit, total yang biaya yang diperlukan kurang lebih 3.820.000. Nah, jadi tahun pertama ini kita perlu biaya 3.820.000. Kemudian yang kedua untuk pemeliharaan dia lebih ke HOK untuk pemeliharaan. Jadi total sisa ini hitungan yang belum pasti, Pak. Nah, jadi dari anggaran sisa ini 8.150.000 ini tahun pertama untuk pembelian bibit dan segala macam separohnya, dan sisa tahun keduanya untuk ke pemeliharaan 3.050.000. Mungkin itu gambaran untuk proyeksi kita untuk penggunaan lahan yang akan digunakan. Mungkin sekian, Pak. Ya, aplaus dulu. Ya. Kelompok 1 dan 3 silakan bertanya. Mungkin terkait pertanyaan Pak Una tadi terkait dengan data. Memang data yang kita input adalah data yang global ya, global data desa kepemilikan lahan tadi kan. Akan tetapi memang yang kita fokus kemarin kan lebih ke lokasinya KTH, sehingga memang kalau kita lihat data awal dengan data yang kami tampilkan itu memang artinya
perlu dikaji lagi Pak, apa namanya permasalahan keterkaitan data tadi, karena memang tujuan kita kan lebih terbatas ke KTH Pak Sinu. Kemudian terkait kalau proses PA tadi atau SF Group tadi, saya rasa memang dalam menentukan usulan kegiatan memang harus ada proses penggalian Pak ya, penggalian potensi, kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakat itu pasti. Itu dalam rangka kita memberikan formula yang tepat dalam merancang sebuah usulan. Seperti itu. Oke.